Episode 90, Karissa kabur. Suryo tersenyum puas saat mendapat laporan dari Harlan. Dia tak akan melepas siapapun yang berani mengusik putrinya. Suryo memang orang tampak ramah dari luar. Pria parubaya yang masih terlihat tampan di usianya itu murah senyum. Namun dia memiliki sisi gelap yang tidak banyak orang tahu. Hanya segelintir orang saja yang pernah berurusan dengannya yang betul-betul tahu bagaimana mengerikan pria itu. "Tuan, tugas telah selesai," ucap Harlan seraya menunduk memberi hormat pada Suryo. "Bagus, kita lihat dulu saja sekarang. Umpan harus benar-benar termakan dengan baik. Kita lihat apa yang akan Aditya lakukan melihat sekutunya perlahan hancur." Harlan tersenyum tipis mendengar jawaban dari tuannya. Pria yang terlihat ramah itu memiliki begitu banyak taktik brilian untuk menjatuhkan lawannya. "Harlan, pastikan acara lamaran Regen 3 hari lagi berjalan lancar. Hans akan pulang besok. Kita tidak bisa mempermalukan nama keluarga Selera. Akan ada banyak wartawan yang memperhatikan nanti." "Siap, laksanakan, Tuan." Surya memandang jauh ke hamparan taman di belakang rumahnya di mana istrinya sedang duduk menemani ibunya. Rasanya tak ingin ada sedikit pun yang mengusik kebahagiaan mereka sampai kapanpun. Waktu sudah beranjak sore, Delano menggenggam jemari Lucy seraya memperhatikan kedua putranya yang sedang berlarian. Ponsel dalam sakunya berdering dan nama Kevin pengacaranya muncul. "Ada apa, Kev?" "Gawat, Tuan, Nona Karissa kabur dari lapas." "Apa?" Delano langsung berdiri dan berkacak pinggang saat mendengar berita itu. Lucy tersentak kaget dan menatap Delano bingung. Wajah suaminya tampak khawatir. Tiba-tiba perasaan Lucy mendadak merasa tidak enak. "Ada apa, Mas?" Lucy menyentuh lengan Delano, namun sedetik kemudian Delano tersenyum kaku melihat kekhawatiran di wajah istrinya. "Tidak ada apa-apa, sayang, hanya ada sedikit masalah di kantor. Ajak anak-anak pulang, Mas harus segera menyelesaikan masalah itu," ujar Delano seraya mengusap kepala Lucy. Lucy mengangguk patuh dan memanggil kedua putranya. Depan dan Dapin terlihat sangat berkeringat, namun wajah mereka sangat bahagia. "Ada apa, Bunda?" Depan dan Dapin mendekati Lucy. "Kita pulang ya, sayang, ini sudah sore, sebentar lagi malam. Kita bisa kesini lagi kapan-kapan," ujar Lucy seraya mengelap keringat yang membasahi kening dan leher kedua putranya. "Ya, Bunda." Depan seperti akan mengeluarkan keluhannya, namun buru-buru Delano memotong ucapan bocah itu. "Ayah harus kembali ke perusahaan. Bunda tidak boleh terlalu capek, sayang. Kalian juga pasti sudah capek seharian jalan-jalan. Sekarang sebaiknya kita pulang." Depan dan David pun akhirnya mau tak mau mengangguk. "Iya, Ayah," jawab keduanya kompak. Akhirnya Delano langsung ke kantor melajukan mobilnya, sementara Lucy dan kedua putranya pulang dengan Marco. Saat di perjalanan, Depan dan Dapin yang sudah berganti baju terlelap di pangkuan Lucy. Kedua anak itu tampak begitu kelelahan. Marco sesekali melirik kaca spion memastikan tidak ada mobil yang mencurigakan yang mengikuti mereka. Gelagat itu membuat Lucy mengeritkan alisnya. "Apa ada yang mengikuti kita?" tanya Lucy. Marco menoleh sebentar lalu kembali fokus menyetir. "Tidak, Nona. Saya hanya berjaga-jaga jika ada yang membutuhkan kita seperti tempoh hari," jawab Marco. Lucy mengelus dadanya lega. "Jika ada sesuatu yang sekiranya mencurigakan, katakan saja padaku. Jangan sampai akhirnya justru malah membuatku terkejut tanpa persiapan. Kamu pasti tahu semua tentangku. Meskipun aku perlahan bisa terlepas dari traumaku, tapi jika tiba-tiba yang berhadapan dengan laki-laki yang menakutkan, aku pasti langsung tremor. Tapi jika kamu memberitahuku, setidaknya aku bisa mempersiapkan diri." "Baik, Nona, akan saya ingat pesan Anda." Delano tiba di lapas di mana Karissa ditahan. Menurut informasi dari pihak penjaga lapas, Karissa berpura-pura sakit hingga beberapa petugas berniat membawanya ke rumah sakit. Namun, saat akan dinaikkan mobil, Karissa memukul petugas dan kabur. Saat ini satuan polisi juga sudah melakukan pencarian di beberapa titik yang mungkin didatangi oleh Karissa. Wanita ular itu benar-benar berbahaya. Sampai sekarang aku juga masih menyelidiki motifnya melakukan semua kejahatan yang telah dia lakukan, namun masih belum ada titik terang. Selama ini dia berperilaku seperti seorang psikopat, ujar Delano pada Kevin pengacaranya. "Kenapa Anda tidak meminta bantuan asisten ayah mertua Anda?
Saya yakin sebenarnya ayah mertua Anda sudah memiliki informasi mengenai Nona Karissa. Anda hanya perlu menanyakan, Tuan. Apa menurutmu tidak apa-apa seperti itu? Aku seperti merasa menjadi menantu yang tidak berguna. Lirih Delano putus asa. Delano akhirnya memutuskan untuk kembali pulang di kediaman Salendra. Dia masuk ke dalam rumah memasang wajah cerianya kembali agar tidak membuat Lucy yang sedang hamil menjadi khawatir terhadapnya. Lano, kemarilah. Suara Suryo terdengar tegas. Delano hanya menunduk saat tatapan Suryo seakan mampu membelah tubuhnya saat ini. Iya ayah, katakan kenapa bisa terjadi? Tanya Suryo. Harlan yang berdiri di belakang kursi Suryo hanya diam menjadi penonton dengan tatapan mata yang datar. Aku juga tidak tahu ayah, dia membohongi petugas lalu kabur. Bagaimana dengan orang-orangmu? Kenapa kamu selalu lambat sekali menangani masalah? Bagaimana kelak aku menghadapi ayahmu? Aku merasa gagal membimbingmu, ujar Suryo dengan wajah berubah sendu. Maaf ayah, hanya satu kata itu yang terpikirkan oleh Delano saat pandangan matanya bertemu dengan mata Suryo. Aku begitu menaruh harapan besar padamu. Aku menyerahkan keselamatan dan kebahagiaan putriku satu-satunya padamu. Tapi lihatlah sekarang, mengurus seorang parasit saja kamu tidak mampu. Bagaimana jika kelak dia kembali menodongkan senjatanya pada putriku? Delano mengangkat wajahnya menatap Suryo lekat. Dari sorot mata ayah mertuanya tersimpan keresahan akan keselamatan Lucy. Delano saat ini dia telah gagal. Aku akan segera mengurusnya ayah. Harlan akan membantumu dan pastikan jangan sampai wanita itu mengusik ketenangan putriku apalagi sampai melukainya, atau aku sendiri yang akan bertindak. Baik ayah, Lano akan segera mengurusnya. Apa yang akan Mas urus? Lucy berdiri di ambang pintu menyaut ucapan suaminya. Lucy sayang, kamu tidak sopan, tegur Suryo dengan nada bicara yang halus. Lucy hanya tersenyum menampilkan deretan giginya yang putih dan rapi. Habisnya ayah menahan suamiku terlalu lama. Aku sudah menunggunya dari tadi. Biarkan suamiku membersihkan dirinya dulu, mengisi perutnya baru berbincang. Sudut mata Delano terasa panas mendengar perhatian yang istrinya berikan untuknya. Sementara Suryo menatap Delano penuh arti seraya menyunggingkan senyum. Baiklah, ayah mengaku salah. Maafkan ayah ya nak. Suryo membelai kepala Lucy. Wanita itu memilih duduk di samping ayahnya dan bergelayut manja di lengan sang ayah. Ayo mas, kita ke atas. Lucy mencium pipi ayahnya lalu perlahan bangkit dan menarik tangan suaminya. Sebenarnya tadi tanpa sengaja Lucy mendengar pembicaraan antara suami dan ayahnya. Lucy merasa ayahnya terlalu keras menekan suaminya. Tapi bukan itu yang menjadi pikiran Lucy saat ini, melainkan saat ia mendengar ayah dan suaminya membicarakan seseorang. Siapa sebenarnya ayahnya maksud? Lucy membantu Delano melepaskan jasnya. Senyum manis tersungging di bibir Delano, lalu tanpa aba-aba Delano mengecup bibir Lucy yang merah. Terima kasih, istriku sayang. Terima kasih untuk apa, mas? Untuk semua bentuk perhatian kamu ke aku, kata Delano. Lucy memerah wajahnya saat napas hangat suaminya terasa menggelitik di telinganya. Ini sudah jadi kewajibanku, mas. Tanggung jawabku sebagai seorang istri. Seperti halnya kamu yang tidak perlu dituntut untuk kerja tapi mas selalu melakukannya dengan sepenuh hati. Aku beruntung memilikimu. Delano membelai wajah cantik Lucy dengan lembut. Namun saat Delano akan kembali melabuhkan ciumannya, Lucy mendorong dada Delano. Airnya keburu dingin. Cepatan mandi sana mas. Lucy berlalu meninggalkan Delano yang tersenyum dengan tingkah malu-malu istrinya.